Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Balkis dengan NIM 22018003. Saya mahasiswi Universitas Malikul Saleh, Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pengujian penetrasi sistem informasi. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama itu apa kejahatan pertama di tahun 19-an awal komputer, apa kasus atau kejahatan cyber security pada tahun 1980 sampai 2000, bagaimana cara kerja Enigma mesin, apa hubungan kripto dan cyber security, dan jelaskan serangan DDoS, apa yang diserang dan bagaimana pencegahannya. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu kejahatan pertama di tahun 19-an awal komputer. Seiring berkembangnya komputer sejak 1940-an, kejahatan cyber mulai muncul saat komputer terhubung dalam jaringan dan digunakan secara luas. Kasus peretasan pertama itu pada tahun 1960-an yang bernama The Pawn Breaking. Pawn breaking adalah bentuk peretasan telekomunikasi pertama yang tercatat dalam sejarah yang ditemukan oleh John Draper. Terjadi sebelum komputer pribadi dan internet menjadi umum. Ini adalah cikal bakal peretasan modern, di mana pelaku mengeksploitasi sistem telepon untuk mendapatkan akses panggilan jarak jauh gratis dan menjelajahi jaringan telekomunikasi. Masih dengan pawn breaking, jadi apa itu pawn breaking? Pawn breaking melibatkan manipulasi sistem telepon dengan nada dan frekuensi tertentu untuk mengelabui jaringan telepon sehingga pelaku tidak perlu membayar untuk panggilan jarak jauh, dapat mengakses saluran komunikasi yang seharusnya hanya tersedia untuk perusahaan telepon, mengeksplorasi sistem telekomunikasi secara ilegal. Bagaimana pawn breaking dilakukan? Jadi ia memanfaatkan frekuensi 2600 Hz jaringan telepon jarak jauh. Saat itu khususnya ATT menggunakan frekuensi 2600 Hz untuk menunjukkan bahwa saluran telepon siap untuk menerima panggilan. Dengan menghasilkan nada 2600 Hz, peretas dapat mengelabui sistem agar mengira saluran tersebut kosong, sehingga mereka bisa mengalihkan panggilan tanpa dikenakan biaya. Lalu alat apa yang digunakan? Yang pertama itu ada Blue Box, perangkat elektronik portable yang menghasilkan nada multifrekuensi untuk mengontrol jaringan telepon. Yang kedua ada peluit Captain Crunch. Ia menghasilkan nada 2600 Hz yang sama persis dengan digunakan oleh ATT. Dengan meniup fluid tersebut ke dalam telepon, ia bisa membuka jalur gratis dan mengalihkan panggilan kemana saja di dunia. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu kasus kejahatan cyber security pada tahun 1980 sampai tahun 2000. Periode 1980 sampai 2000 adalah masa penting dalam sejarah kejahatan cyber. Dengan munculnya hacker legendaris, virus komputer pertama, dan serangan cyber besar yang memicu lahirnya regulasi keamanan dunia maya. Salah satu kasusnya yaitu Melissa virus pada tahun 1999. Melissa virus atau dikenal dengan virus email makro pertama yang menyebar secara massal melalui Microsoft Word dan Outlook. Virus ini dikirim dalam email dengan subjek, "Here is that document you asked for, don't show anyone else." Saat lampiran dibuka, virus secara otomatis yang pertama itu
menginfeksi dokumen Word pengguna. Yang kedua, mengirimkan dirinya ke 50 kontak pertama di Outlook korban yang berakibatkan lebih dari 1 juta komputer terinfeksi, menyebabkan kerugian finansial sekitar 8 juta US dollar karena gangguan jaringan global. David L. Smith, pencipta virus, ditangkap dan dipenjara selama 20 bulan. Kasus ini menjadi peringatan global akan ancaman serangan email dan keamanan perangkat lunak. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana cara kerja Enigma mesin. Sebelumnya kita akan membahas komponen utama mesin Enigma. Yang pertama itu ada keyboard, ya untuk mengetikkan huruf pesan. Yang kedua ada rotor, roda berputar dengan kabel internal yang menciptakan substitusi huruf. Setiap kali tombol ditekan, rotor berputar, mengubah pola enkripsi. Yang ketiga, reflektor. Ia mengembalikan arus listrik melalui rotor. Ia memastikan enkripsi bersifat simetris. Pesan yang sama dapat dideskripsi dengan pengaturan yang sama. Lalu ada plugboard. Ia memetakan ulang huruf dengan memasangkan kabel, menambah lapisan enkripsi tambahan. Dan yang terakhir ada lamboard. Ia menampilkan huruf terenkripsi ketika tombol ditekan. Lalu proses kerja mesin Enigma. Yang pertama, pengetikan huruf. Operator menekan huruf di keyboard, misalnya A. Yang kedua, arus listrik menjadi plugboard. Arus melewati plugboard yang dapat menukar huruf, misalnya A menjadi G. Yang ketiga, perjalanan melalui rotor. Arus masuk ke rotor pertama, lalu rotor kedua dan rotor ketiga, di mana setiap rotor memetakan huruf ke huruf lain. Setiap penekanan tombol memutar rotor, mengubah jalur enkripsi dan menghasilkan substitusi baru. Yang keempat ada efleksi oleh reflektor. Jadi arus dipantulkan kembali melalui rotor dengan jalur berbeda, menciptakan enkripsi dua arah. Yang kelima itu kembali ke plugboard dan lamboard. Jadi setelah kembali melewati rotor dan plugboard, lampu pada lamboard menyala, menunjukkan huruf terenskripsi. Misalnya, jika A ditekan M, mungkin menyala sebagai huruf terenskripsi. Nah, ini adalah gambar mesin Enigma yang menunjukkan komponen utamanya itu ada keyboard, rotor, plugboard, dan lamboard. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu hubungan kripto dan cybersecurity. Kripto adalah teknik mengamankan data dengan mengubahnya menjadi kode rahasia yang menjadi fondasi utama cybersecurity dalam melindungi sistem, jaringan, dan informasi dari akses atau serangan tidak sah. Untuk hubungan keduanya itu adalah kripto itu merupakan alat, cybersecurity itu sistem perlindungan. Tanpa kriptografi, cybersecurity akan rentan terhadap peretasan, pencurian data, dan penyadapan. Cybersecurity menggunakan algoritma kriptografi untuk mengamankan komunikasi, melindungi identitas, dan mencegah akses tidak sah. Jadi, kriptografi adalah inti dari cybersecurity. Tanpa kriptografi, data, transaksi, dan komunikasi digital akan mudah diserang dan disalahgunakan. Selanjutnya itu pembahasan tentang serangan DDoS. Serangan DDoS atau distribusi denial of service adalah serangan cyber yang membanjiri server, jaringan, atau situs web dengan lalu lintas data berlebih dan berbagai sumber secara bersamaan, sehingga layanan menjadi lambat dan tidak dapat diakses. Yang diserang itu server web,
jaringan perusahaan, aplikasi online, dan layanan cloud. Dan bagaimana pencegahannya? Yang pertama, dengan firewall dan sistem deteksi. Sistem deteksi intrusi itu berfungsi untuk memblokir lalu lintas berbahaya. Yang kedua ada Content Delivery Network atau CDN untuk mendistribusikan beban trafik. Yang ketiga ada rate limiting untuk mengontrol permintaan berlebihan. Yang keempat ada pemantauan jaringan secara real time untuk deteksi dini serangan. Jadi pada intinya, DDoS itu mengganggu ketersediaan layanan digital, tetapi dapat dicegah dengan perlindungan jaringan yang kuat dan strategi mitigasi trafik. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.